Ya, selamat pagi saudara. Kembali lagi bersama saya Jenny Sihombing dalam segmen Sapa Sumut. Nah, saudara, pagi ini kita akan membahas seputar komunitas tafahum yang memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menangani jenazah dalam agama Islam. Nah, sudah hadir bersama kita Bapak Zakaria Koto selaku ketua untuk komunitas tafahum ini sendiri. Halo Pak Zakaria, apa kabar Pak? Ya, baik ya Pak. Pak, ngomong-ngomong seputar komunitas tafahum sendiri. Nah, boleh dijelasin Pak, sebenarnya komunitas tafahum ini apa sih Pak? Kalau tafahum berasal dari bahasa sebenarnya sangat sederhana, saling memahami. Tapi karena anggota kita anak muda, pakai bahasa kedai kopi kami bilang TST, tahu sama tahu. Dalam artian apa? Kita hadapi di masyarakat ini terutama dalam bisi yang agak religi, masalah kematian kita bilang. Ini kan selalu menjadi memilah-pilah bahasanya. Kalau dia tidak ikut anggota ini, terkadang ikut anggota STMA misalnya, ya kan? Yang STMB kalau meninggal yang A kadang nggak datang. Nah, jadi kalau dia tidak ikut STM lebih parah. Bestolaan kadang yang ngurus siapa? Terkadang yang sering kita yang menghadapi umur 84 tahun, bahkan 96 tahun kita pernah nangani. Karena apa? Karena tidak ikut STM. Alasan apa? Ya udah usia lanjut. Ya duit dia mungkin nggak ada. Kemudian penyakit di masyarakat kita ini sebagian, yang nggak seluruh masyarakat, ada STM harus ikut wirid. Ya kalau udah 80-an mau wirid gimana? Jalan udah susah. Jadi inilah yang kita atasin, yang kita latar belakang timbul tafahum ini, itulah yang terutama. Makanya kami kalau nangani jenazah itu tidak pernah berbicara angka. Alhamdulillah, tapi setiap kita melayani masyarakat, kalau kita bagus, insya Allah nggak kosong itu. Itu aja. Terus untuk anggota ini tafahum sendiri itu udah berdiri selama berapa lama Pak? Alhamdulillah ya, kami terima kasih kali kami diajak ngobrol ini. Kalau tidak salah bulan ini kami insya Allah ulang tahun yang ketiga, tanggal 27. Jadi walaupun dia baru istilahnya kok anak-anak mesti merangkak ya, 3 tahun. Jalan pun tersandung jatuh. Kalau dibilang sepak terjang kami udah lumayan. Oh, udah lumayan ya Pak. Ini sepak terjang udah sampai kemana aja Pak? Karena komunitas kita kan alhamdulillah legalitasnya sudah legalitas Menkumham. Okay. Kita jumpa notaris yang lillahi ta'ala nggak mau dibayar. Kebetulan Sugeng Suarto itu alumni kita juga dari MAN 1. Kita beberapa kali cari notaris, banyak yang bilang 3,5 Pak, 2,5 juta Pak, ada yang menawari 2 juta. Karena kita komunitas bahasa kalau di Palang Merah ya, kita sebenarnya relawan ya. Cuman misinya padu kifayah kan gitu. Jadi kalau bicara 2 juta, 3 juta, mau dari mana kita duit? Sementara kita ngurus jenazah itu kita nggak bicara angka. Alhamdulillah jumpa notaris yang lillahi ta'ala, tidak bayar sepeser pun, dan keluarlah legalitas kita Menkumham. Skop terjang kita ya Alhamdulillah, kalau namanya Pamah, Kecamatan Sungai Bingi, sekarang Pamah Piu, di situ ada lokasi wisata religi. Kita itu udah wilayah kita itu, wilayah binaan kita. Kemudian kalau dia di daerah Tanjung Merawa kita pernah pelatihan, di Simalungun kita pernah buat pelatihan, Batang Kuis juga udah. Kalau untuk belusukan bahasa yang sangat sederhana, kita tafahum sudah cukup lebar. Berarti udah banyak, udah cukup ini ya Pak, luas juga ya. Untuk anggota di komunitas tafahum sendiri itu ada berapa banyak? Kalau dibilang anggota relawan, ya namanya relawan kan 30 orang ada yang tertulis, tapi kalau yang aktif ya kita maklum kan gitu. Ya. Namanya relawan tidak ada cerita, nggak ada. Kalau bergerak gini, oh duitnya sekian kan nggak ada. Nah jadi ya kalau dibilang agak 15 orang, 10 orang ya dimaklumin aja kan. Tertulisnya 30 orang ada. 30. Itu apa ada seksi-seksi ataupun bagian-bagian khusus yang menangani Pak atau seperti apa? Kalau kami nangani ini enggak, kebetulan kepengurusan cuman ketua, sekretaris, bendahara, peralatan, lalu peralatannya enggak ada. Oh, oke. Ya kan? Ya namanya baru lahir bahasanya. Jadi seluruhnya anggota setiap pelatihan ya insya Allah kalau memang nanti mau ikut tanggal 25 kita ada pelatihan di Tanjung Mulia, Masjid Al-Amanah. Itu emak-emak juga gitu. Sementara misi kita yang kita harap remaja. Remaja itu apa? Kami punya target bagaimana anak bisa mandikan mama ayahnya kalau meninggal. Kan itu. Sekarang kan kita lihat fardu kifayah ini kan uak-uak yang kalau boleh kita bilang umur 60 ya, bahkan sekarang udah dimudahkan. Kan lebih alangkah baiknya. Logikanya gini. Seorang mama mandikan kita lebih kurang 5 tahun. Iya. Iya kan? Jadi satu saat di saat emak itu nggak bisa mandi minta dimandikan sama anak. Kan itu. Nggak bisa sholat minta disolatkan, nggak bisa berbaring tidur di liang lahat minta dibaringkan, itu anak kan gitu. Terkadang ada anak yang sarjana muka belakang ya kan, hanya bilang apa, oh nggak bisa Pak, kenapa kan gitu, yang nggak mau belajar. Nah, tafahum siap ngadepin itu. Ada yang mau belajar remaja kita kejar.
Pak, ini kan berarti target utamanya adalah anak remaja ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi landasan kenapa anak remaja yang menjadi sasaran utama kira-kira Pak? Karena secara hukum yang wajib mengurus jenazah itu pertama kakek. Oke. Itu bapak, anak. Ya kan? Jadi anak ini baik putra maupun putri. Itu dalam buku Salat Versi Ahli Sunnah wal Jamaah warna ungu dia bukunya. Jadi kalau kita urut-urut secara maaf misalnya Bilal itu di nomor urutan 10 loh. Jadi yang lebih berhak itu anak. Tadi kita bilang, kalau dia 5 tahun emak kita mandiin satu saat dia minta, aduh nggak bisa gimana loh. Terkadang sarjana muka belakang, baru berderet di belakangnya entah 2 biji sarjananya kan. Apa nggak ironi itu? Iya ya. Berarti memang kalau dalam kayak keseharian tuh banyak anak-anak muda yang memang udah nggak ngerti lagi ya Pak. Gimana sih cara melakukannya gitu? Kalau dibilang nggak ngerti, bisa juga. Yang ia nggak mau tahu kayaknya. Oh iya ya. Tapi nanti gitu kejadian sama dia, nah itu cari. Wak tadilah datangi. Kalau wak itu bertingkah, yang jelas saya secara pribadi ada 3 kita menemui orang yang kebetulan pertama ada kawan kita di Belawan. Di saat dia meninggal kita datang, saya bilang mana? Hubungi Wak Bilal. Apa katanya? Wak Bilal sakit. Bulu kuduk saya merinding kok ceritain kawan-kawan ini. Kenapa? Jadi kayak mana Wak? Kau pinjam gunting Wak itu sama buku talkinnya. Dipinjamlah. Itu satu. Ada adik kita almarhum Pandi Pilham Lubis di Sukarami. Gitu juga. Jam 11 malam kita bicarakan. Kuburan oke, ambulan oke. Giliran mandi siapa mandiin? Datang adiknya. Itulah bang. Yang telentang itu yang Bilalnya kata. Jam 11 malam belum. Tapi kita karena kumpul. Kalau memang besok tidak ada yang nangani. Kita siap nangani gitu. Jadi ada 3 kejadian ini terus. Dengan kasus awal tadi pertama kan masyarakat terus termotivasi. Ya inilah makanya ada Tafahum ini. Oke, Pak ini kan remaja. Nah ini gimana sih Pak caranya komunitas Tafahum sendiri mengajak anak remaja untuk belajar seperti itu? Kalau kita dari media sosial kita ada Facebooknya, IG-nya, ada WA jelaskan. Ini kita mainkan. Ya kalau mereka memang mau buat pelatihan kontak dengan kita aja. Oh tinggal kontak aja ya Pak ya? Nggak perlu bicara. Oh kadang kan masyarakat nanya, Pak kalau pelatihan berapa? Itu kan cerita angka kan gitu. Kami tidak pernah cerita angka kalau pelatihan, dan kami yakin jika kita membuat servis kepada orang lain, mengajarin anak-anaknya untuk yang baik, nggak akan mungkin itu kosong. Itu logikanya kita aja. Oke, Pak kira-kira untuk di komunitas Tafahum sendiri, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini? Selain tadi berdasarkan penjelasan Bapak juga menangani bagaimana cara menangani jenazah bagi agama Islam seperti itu. Kalau kami di samping, kalau ditanya kegiatan, kebetulan saya kader konservasi sumber daya alam. Dari mulai aliyah saya pecinta alam Repala, Sumatera Utara. Jadi karena saya termasuk aktivitas konservasi, kita join dengan ada Profesor Dr. Abdurraub di USU. Jadi setiap ada penghijauan mulai Hari Sungai Dunia, menanam pohon, kita terlibat di situ. Termasuk kami Tafahum pernah ikut bersih-bersih daerah Pamah Langkat. Oh daerah Pamah Langkat. Nah, perbatasan Langkat Tanah Karu, kutip sampah, ikut kita. Nah, jadi kalau ditanya kegiatan, misi utama kita memang fardu kifayah, tapi kalau untuk lingkungan kita ikut. Karena apa? Dalam Islam ada satu ajaran 13 kata Rasul, 13 amal yang tidak putus, satu di antaranya itu menanam pohon kata Rasul. Dan insya Allah Tafahum sudah banyak nanam pohon di kawasan Langkat sana Pamah. Oke, berarti positif ya Pak Insya Allah kegiatannya. positif. Benar-benar. Oke, Pak ini untuk tadi kan anggotanya ada sekitar 30-an ya Pak tadi. Nah ini apakah pergantian anggota itu setiap tahun atau mereka masuk dan resmi menjadi anggota untuk seterusnya seperti Kalau itu? kami dari sisi anggota masih biasa-biasa aja lah, nggak belum apa kali misalnya ada kartu anggota masuk bayar. Yang penting sama kami asal merapat dia ikut gabung dengan kita. Misalnya satu saat ada grup, ada orang minta tolong Pak, ada minta tolong ini ada yang meninggal, kita lempar ke grup. Kita maunya anggota itu tanggap gitu. Ini kebanyakan anggotanya ya terkadang dibuat di grup WA pun ada yang meninggal ya diem aja gitu. Yang cilakanya yang kita takut nanti pas geleran keluarga dia meninggal, oh, Pak ini uak pun, nah ini yang hajab kita buat ya kan. Oh, baru cepet ya Pak, karena ada kepentingan. Jadi, mau kita kan nggak seperti itu. Ada bahasa filsafat yang sangat sederhana, mungkin nggak enak didengar ya. Saya sering bilang sama adik-adik saya anggota, janganlah Tafahum ini dijadikan seperti daun di musim hujan, saya bilang. Kenapa? Di saat musim hujan kita tidak punya payung, ambil daun pisang. Berteduhlah kita dengan itu kan. Tapi setelah hujan reda, maka daun pisang dibuang dan diinjak-injak orang. Kita jangan mau itulah maunya Tafahum itu.
Jadi memang kita harus merasa memiliki. Oke. Itu aja. Berarti ini sistem perekrutan untuk masuk ke komunitas Tafahum nih Pak, itu seperti apa? Kami banyak-banyak pelatihan kami buat. Dari lihat pelatihan itu berapa orang yang kira-kira agak berbakat, kita share aja di grup. Kalau memang dia mau ikut, merapat, enggak, kita enggak call apa kali. Berarti nggak ada kayak sistem perekrutan Nggak yang ada, khusus nggak ada. gitu ya Pak? Kayak siapa yang mau boleh langsung bergabung saja. Iya, seperti contoh pernah kita buat pelatihan di Mandua model, ya kan? Nah, itu ada adik-adik, Pak, kalau buat pelatihan di Mandua model helpet gimana? Ayo. Ya, alhamdulillah memang ada kebetulan anggota di situ, salah satu ada 2 orang 3 orang alumni Mandua itu. Jadi dia menggarap adik-adik sendiri bawa ke situ gitu aja. Oke Pak, ini saya penasaran, ini kan sudah berdiri selama 3 tahun, saya penasaran mungkin pasti ada dong kendala-kendala yang dihadapi, tapi jangan dijawab dulu Pak, karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Siombing di Sapa Semut. Nah Pak, kita kembali ke pembicaraan kita yang tadi. Berdiri selama 3 tahun, tentu ada banyak tantangan yang dihadapi oleh komunitas ini sendiri ya Pak. Boleh cerita nggak Pak, kira-kira apa aja sih tantangan yang dihadapi sama komunitas ini, dan bagaimana pula cara Bapak dan juga teman-teman di Tafahum sendiri untuk menangani masalah tersebut? Kalau tantangan sederhana sebetulnya nggak ada ya, cuman ada gesekan kecil-kecil biasa kan. Oke. Karena kan terus terang, terkadang kita jumpa di masyarakat, misalnya kita dipanggil, Pak tolong Pak keluarga saya meninggal. Pernah kita dipanggil sama keluarga Abang Ipar Bupati Labura meninggal daerah kawasan Karakatau. Kita di bel. Karena Bilal di situ bertingkah. Yang tidak ikut ini, tidak gitu, dapat kabar jam 8 kita datang, jumpai keluarga. Kita tanya, Bu gimana ini apanya? Oh udah Pak, beli aja kain kapan nanti kita atasin. Udah. Jadi gesekan di situ apa? Terkadang ada Bilal-Bilal yang kita bilang sifatnya otodidak ya, otodidak. Belajar alasan karena apa namanya pelatihan dari KUA, pelatihan dari ini. Kalau kita nggak pelatihan dan kita membuat panduan. Tafahum punya panduan sendiri. Oke. Sudah 130 halaman panduan dengan literatur 56 literatur. Jadi kita punya dasar, misalnya sering benturan di Bilal-Bilal ini apa? Misalnya secara hukum, ini kan ceritanya hukum ini. Iya. Anak perempuan boleh nggak mandiin ayahnya? Boleh secara hukum. Oh, secara hukum boleh? Boleh. Ya? Nah ini bila-bila mesti alergi dia. Oh nggak bisa, ini sering kita temu gitu. Misalnya si anak mangku ayahnya, apa salahnya? Dan kami di Telaga ada berapa kami temuin, istrinya mangku suaminya, anak gadisnya mangku, ditanya waktu mandiin, Pak saya boleh mangku, ibu siapa? Saya istrinya. Boleh, bilang. Itu nggak lama masuk anak perempuannya. Saya bilang boleh. Pada pas saat misalnya si ibu di kepala, si anak di kaki kan. Daerah rawan itu sejenis. Nah kan itu. Secara hukum Islam, jadi bukan cerita hukumnya, bukan cerita perasaan. Jadi kadang ada orang-orang kayak gitu, oh ini gini, bahasa kita kalau kasih dipanggil macam-macam. Ada di yang kita terjadi selek lah kita bahasanya. Jack nggak bisa gitu Jack, nanti begini. Saya bilang masyarakat ribut hadapi sama saya bilang. Karena kita cerita hukum, bukan cerita perasaan. Hukum Islam ini nggak usah dikaitkan ke situ. Jadi kembali ke awal tadi bahwa yang mengurus jenazah yang pertama itu tadi kita bilang kakek, bapak, anak. Anak laki perempuan, misalnya emaknya meninggal, ya kan? Iya. Boleh nggak kami terus terang, emak saya kami 6 bersaudara, anak 4 laki-laki, ikut kami mandi emak kami. Oh, gitu. Kenapa rupanya? Karena secara hukum kita lihat dalam sebuah buku ada dijelaskan itu pada saat jenazah dimandikan, kalau lah emak kita yang mandiin kan, itu ruh lihat siapa yang mandiin itu. Oh anak-anakku yang mandiin, anakku alhamdulillah sarjana kan. Aduh, gimana perasaan orang tua tadi? Kalau boleh ngomong jenazah itu lagi mungkin bilangnya makasih ya nak ya kan itu. Cuman karena nggak bisa ngomong laginya. Ini yang nggak diketahuin orang sekarang. Oke, berarti memang bisa ya Pak Ana, mau cewek maupun boleh. cowok seperti itu. Pak, kira-kira ini ada nggak sih yang menjadi pembeda antara komunitas Tafahum sendiri dengan mungkin komunitas-komunitas Muslim lainnya? Apa sih yang menjadi pembeda seperti itu? Sepengetahuan kami, komunitas kami, kalau Sumatera Utara kayaknya baru kami. Oh, berarti komunitas Tafahum yang bergerak untuk memberikan edukasi. Bergerak dalam bidang fardu kifayah baru kami. Itu baru Tafahum ya Pak ya? Karena apa? Awal mulanya sebenarnya kita kan forum insan peduli umat. Diusulkan sama notaris kita. Mentah.
kebetulan banyak kata di Sumatera Utara forum-forum yang peduli demokrasi, forum peduli nelayan. Terakhir kita termasuk 20 lebih ditolak kita. Terakhir kita buat komunitas Tapahum Peduli Umat. Oke. Tetap misi, tetap peduli kipayah. Makanya logo kami logo kuburan. Nah, bukan logo apa-apa. Nah. Mungkin banyak yang penasaran nih kenapa pakai logo kuburan ya. Karena kayak contoh pernah kita mandiin keluarga lah, kebetulan mereka aparat pada saat-saat itu, jadi Om nggak boleh pakai gini. Saya bilang kita bukan orang-orang apa loh, bukan kaleng-kaleng komunitas kita tunjukin ini logo kami. Saya bilang siapa menyangka bahwa kita termasuk entah organisasi apalah perkiraan mereka kan. Terakhir nggak jadi apa karena alasan dia telak di kita buat dan kita punya legalitas bukan kaleng-kaleng Tapahum ini. Oke. Pak, ngomong-ngomong seputar hubungan antar manusia, sifat dan ciri, apa sih yang menunjukkan bahwa mencerminkan bahwa seseorang itu memang bertafahum atau tidak begitu? Kalau ditanya bertafahum, bahasanya kan kepedulian kita itu. Iya benar. Ya kan di masyarakat kita lihat sebagian terus terang kita bilang kan termasuk langka atau banyak nggak peduli lah bahasanya ya. Kadang pun tetangga 5 rumah ke depan ada meninggal, ya cuek-cuek gitu aja gitu. Jadi kalau dibilang kepedulian umat ya kita inilah dengan ada ini kita pun berharap dengan tokoh-tokoh agama kita berharap gimana membangkitkan umat supaya peduli terutama dalam hal orang yang tidak mampu. Kalau orang kaya itu banyaknya ngurusnya itu kan karena dia banyak duit. Kalau tak mampu ini terkadang ambulan pun kayak terak nunggunya 2 sejam baru datang ambulan tuh. Nah, makanya termasuk inilah kalau boleh kita sampaikan pesan di sini kan mana tahu entah ada siapa yang simpati dengan kita. Memang itu yang kami kejar. Bagaimana ke depan Tapahum walaupun usia masih 3 tahun Tapahum punya ambulan target. Jadi kalau kemana-mana kita kan punya bawa sendiri nggak perlu minjem orang. Iya benar. Nah, selama ini kan kalau udah siap mandiin bel, bang di mana bang? Oh iya pak baru gerak dan dari mana geraknya? Nunggu waktu sempat mayat di pala dia pergi duluan kecilaka jadi kan. Benar juga. Oke Pak, ini kira-kira menurut Bapak nih seberapa penting sih komunitas atau kehadiran komunitas Tapahum ini di tengah-tengah masyarakat? Sangat, kalau saya bilang sangat perlu. Karena apa yang kita pikirkan ke depan, berapa orang yang kita lihat bilal-bilal yang sudah lanjut, ya kan? Kalau satu kampung tuh kadang satu kelurahan kita bilang satu bilal loh. Sempat 3 yang meninggal satu hari nggak megap tuh. Iya benar juga. Ya. Jadi kita bukan mau menggantikan bilal yang sudah senior bahasanya, tapi ada regenerasi lah. Misalnya umur bilal tadi 60, apa salahnya misalnya ada usia-usia 40, 50 ngerti gitu. Membantu tadi. Karena terus terang pernah saya ikut, kita pernah tinggal di Rantau Prapat, mandiin kebetulan keluarga apalah ada mandiin, tangguh waktu kalau nggak salah 70-an umurnya. Pada saat dia ngambilkan wudhu, tangan kiri diambil di wudhu. Yang mangku bilang, tuh itu tangan kiri ayah. Apa kata tuh? Oh iya salah tuh. Bukan salah tuh. Yang mudah-mudahan yang nggak mau peduli. Ya usia dia lanjut, mana bisa kita salahkan itu? Jadi yang perlu kita pikir umur 70 tadi boleh dia ikut fardu kifayah, adalah kader-kader dia di belakang. Ini kita kan sulit dan sangat jarang kita temukan di masyarakat. Kalau misalnya ada bilal, ayo anak-anak muda, umur saya baru 1 bilal maid. Almarhum Pak Nurman, orang Mustafa itu, mudah-mudahan lapang kuburnya. Masih saya aliyah itu bilangnya, ayo nak ikut sama kakek. Nanti kalau kakek mati udah ada, itu baru itu saya jumpa bilal yang kayak gitu. Luar biasa itu orang tua. Gitu ya Pak ya. Pak ini kira-kira ada nggak sih stigma apa sih dari masyarakat yang ingin diubah dengan adanya komunitas Tapahum sendiri? Gimana? Ada nggak sih kira-kira stigma ataupun penilaian buruk apa sih yang ingin diubah dengan adanya komunitas Tapahum ini sendiri? Kalau penilaian buruk sebenarnya di kita nggak ada. Cuman oknum kan gitu, oknum ya. Misalnya Bilal, dia merasa tersaingi. Ada yang ngomong, oh Tapahum motong-motong job, kita nggak motong orang, tuh kok kita akan dipanggil. Ya kalau Bilal setempat katakanlah Kota Madya Medan misalnya, itu kan ada jatah dari pemerintah. Kita nggak pakai jatah itu loh. Bukan kita setiap mandi indikasi duit nggak kita patok kan gitu. Cuman ya kalau memang tahu Bilal yang apa ini yang agak-agak apa sedikit lah. Ya Tapahum mandiin pernah kita nangani jenazah luar biasa itu kalau ditunjukkan angkanya terkejut orang tuh. Kalau bisa ikut gabung Tapahum kan cuman nggak boleh kita sebut di sini. Itu aja. Pak ini kira-kira kalau misalnya ada dari masyarakat yang ingin menggunakan komunitas Tapahum sendiri, ini bagaimana sih sistem ataupun alur kerjasamanya seperti itu? Kami yang jelas siap dihubungi. Oke. Nah, misalnya dikebumikan
jam 11 gitu kan. Pagi kita dicari kan mudah cari tafahum dia kan dapat. Hubungin aja. Kita ada kita kok. Komunitas kita ada nomor sendiri. Oke, berarti tinggal dihubungin aja Tinggal dan nanti tafahum Insya Allah ya, siap Pak? kejar bola. Oke, Pak, kira-kira apakah ada pesan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada orang-orang ataupun masyarakat yang ada di luar sana? Kalau pesan saya pertama dengan anggota lah. Dalam artian yang 30 orang ini bagaimana kita guyup bersama. Begitu kita lempar grup ada minta tolong kita kejar satu. Kalau di masyarakat kita kepingin bagaimana setiap rumah orang muslim itu ada Bilal pribadi, dalam artian kalau misalnya anaknya siap menangani jenazah orang tua, itu kita yang kepingin. Seandainya setiap rumah sudah ada, ya kan? Walaupun ada Bilal, misalnya Bilal sendiri yang ditetapkan pemerintah tadi, kita nggak ganggu mereka. Tapi seandainya Bilal tadi sakit, kita sudah siap untuk itu kan? Oke Pak, menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini dan terima kasih Pak sudah berhadir di Oke, Kompas sama-sama. TV. Nah saudara, itu dia tadi pembahasan kita mengenai komunitas tafahum yang memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menangani jenazah dalam agama Islam. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saudara di rumah. Dan saya Jenny Siombing mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.